Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi faddala al-insana ala ghairi bimaziyatil aqli wa quwwatin nutqi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi alladzina mayyazul batila anil haqqi. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Untuk lebih berkahnya, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mengajar dan mendidik kita, terkhusus kepada Alena Al-Mukarram Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, pengarang kitab Miftahul Fuhum fi Mi'yaril Ulum, yang akan kita baca pada malam hari ini. Dan terkhusus pula kepada Alena Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Azwar Komaruddin, pimpinan pertama Pondok Pesantren DDI Abrat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, Ifta Safha Asyar. Sudah dapat? Al-Mabahasus Sani. Al-Mabahasus Sani. Pembahasan kedua. Fi aqsamil qadaya al-hamliyati. Fi aqsamil qadaya al-hamliyati. Tentang macam-macam pernyataan, tentang macam-macam pernyataan al-hamliyati, kategorial. Tanqasimul qadaya al-hamliyah tu. Tanqasimul qadaya al-hamliyatu, pernyataan kategorial terbagi. Tanqasimul qadaya al-hamliyatu, pernyataan kategorial terbagi bi'tibari menurut al-maudhu'i, subjek. Ralat pekan lalu kita artikan subjek. Subjek al-maudhu' nih. Al-maudhu'i subjek ila samaniyatin, kepada 8 bagian.
ila samaniyatin kepada 8 bagian. Saya ulang, tanqasimul qadayal hamliyatu pernyataan kategorial terbagi menurut subjek ila samaniyatin kepada 8 bagian. Al-ula atau satu, maujibatun saksiyatun, maujibatun mau lesai lesai maujibatun, maujabatun saksiyatun, maujabatun saksiyatun. Maujabatun kita artikan pernyataan positif. Maujabatun diartikan pernyataan positif. Saksiyatun diartikan personal. Biasa juga kita bilang individu, tapi kali ini kita pakai kata personal. Pernyataan positif personal. Apa nih? Wahia yaitu makana maudu'uhu adanya subjeknya, makana maudu'uhu diartikan individual. Individual. Musbatan. Musbatan tegas. Tegas. Bigoiri suarin. Tanpa kata pembatas. Bigoiri lesa suarin. Surin. Tanpa kata pembatas. Suarin itu gambar-gambar. Sur. Bigoiri surin. Tanpa kata pembatas. Nahwu. Mana nahwu? Konco. Aliyun katibun. Aliyun katibun. Ali adalah penulis. Ali adalah penulis. Allahu qadimun. Allah maha terdahulu. Dua. Maujabatun pernyataan positif. Muhmalatun. Maujabatun muhmalatun pernyataan positif umum. Umum.
Wahia yaitu makana maudhu'uhu adanya subjeknya, makana maudhu'uhu adanya subjeknya kulian. Apa artinya kulian? Ya, artikan umum saja. Umum, subjeknya umum. Musbatan. Mana musbatan, Anifan? Tegas. Tegas. Bigoiri surin. Tanpa kata pembatas. Nahwu. Tonco. Al insanu hayawanun. Semua manusia, kita artikan semua manusia adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Al-alimu, al-alamu, alamu di sini ya, bukan alimu. Al-alamu hadisun. Setiap yang berubah, setiap yang berubah, hadisun adalah sesuatu yang baru. Setiap yang berubah adalah yang baru, adalah yang baru, atau adalah sesuatu yang baru. Oke, kan ada dua tadi. Pertama, mau jabatun sahsiyatun. Yang kedua, mau jabatun dia ini sifatnya pertama dia memang dia individual pendirian maksudnya. Baru sifat keduanya adalah tegas. Digoyir turin tanpa kata pembatas. Nanti ada contohnya yang ada kata pembatasnya. Contohnya tadi apa? Aliyun, katibun. Ali adalah seorang penulis. Aliyun ini dia masuk di individual. Kenapa? Sendiri. Kemudian tegas. Sudah jelas maksudnya Ali yang dimaksud, bukan orang lain. Tegas, tidak ngambang. Kemudian tidak ada yang membatasi. Bilang Ali yang mana? Tidak ada pembatasan. Tidak ada kata pembatas. Nanti dalam panggil berbanyak tempat. Mau jabatun muhmalatun. Tadi contohnya apa? Insanu. Ini lagi contohnya. Terus adalah tadi diartikan semua. Kenapa diartikan semua? Karena
ada alif lam. Ya. Kalau ada alif lam itu diartikan pokoknya. Jadi maksudnya al-insan manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Intinya manusia. Manusia. Karena kenapa? Dia tidak bersifat individual, tapi dia bersifat umum. Kulliyatun, artinya maka nama uduhu apa itu kulliyan. Ada kan? Kulliyan betul. Digairi. Ya, bersifatnya umum. Intinya yang dimaksud adalah semua manusia. Nah, hantam semua manusia. Semua manusia apa yang dimaksud? Hewan. Hewan di sini perlu kalian pahami, hewan yang masuk di sini adalah makhluk hidup yang bergerak. Ya, kita bilang yang bernapas, katakan hewan. Oke, yang masuk di sini. Dengannya apa? Jamat. Makhluk, makhluk yang apa? Makhluk hidup yang bergerak, contohnya tumbuhan. Oke, lanjut. Nomor 3. Hmm. Maujabatun kulliyatun. Pernyataan positif, maujabatun pernyataan positif, kulliyatun umum terbatas. Itu bedanya muhmalatun dengan kulliyatun. Kalau muhmalatun umumnya tak terbatas, semua manusia masuk. Tapi kalau kulliyatun dia terbatas. Nanti tunggu dulu. Ah, iya. Pernyataan positif terbatas, kulliyatun. Umum yang terbatas. Iya, yaitu makana maudu'uhu kullian. Kalau saya lihat tadi. Hmm. Wahia makana maudu'uhu, yaitu adanya subjeknya kulian umum musbatan tegas masuron terbatas terbatas. Kalian nih, mestinya tadi ini contoh nomor 3, tidak apa-apa. Jelaskan. Nahwu, contoh, kullu insanin, semua manusia hewan. Hayawanun adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Kullu mutaghayyirin hadisun. Semua yang berubah
Wahiyatun individual terbatas. Ini bedanya kalau di individu terbatas. Wahiyatun itu terbatas. Wahia yaitu makana maudhu'u juz'ian individual musbatan. Mana musbatan? Tegas. Masuron terbatas. Nahwu. Contoh. Jami'u Ibrahim. Seluruh Ibrahim. Insanun. Seluruh Ibrahim insanun. Nomor 3 mau jabatun. Lihatun. Apa contohnya yang kedua tadi? Untuk mutaghayyirin, mutaghayyirin gitu. Semua yang berubah adalah sesuatu yang baru. Ya. Semua yang berubah adalah sesuatu yang baru. Jadi apa bedanya antara ini dan ini? Dia ini terbatas, di yang berubah saja. Batasi ke yang berubah saja. Kalau insan dia tidak batasi tanpa kata pembatas. Intinya manusia adalah hewan, terserah manusia bagaimana bentuknya. Tapi segala sesuatu yang berubah pasti baru. Sama kalau ada temanmu berubah model rambutnya, berarti rambut baru. Berubah model model apa nih kira-kira? Model hidungnya tiba-tiba ke atas. Tempat mau jabatun? Iya. Iya tuh. Artinya tadi apa tadi contohnya? Jami Jami'u Qadim. Ah, Ibrahim. Semua Ibrahim adalah manusia. Berarti yang penting ada nih Ibrahim, berarti berarti dia itu manusia. Dia dibatasi terbatas dengan kata dengan. Beda dengan Aliun. Ali adalah penulis. Tapi kita nggak tahu Ali yang mana. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apakah semua Ali adalah seorang penulis. Ini bedanya Syamsiah dengan Syamsiah. Kita tidak tahu apakah semua nama Ali adalah seorang penulis. Tidak tahu. Tapi di sini dikatakan
Jami'u Ibrahim insanun. Semua Ibrahim pasti manusia. Pertanyaannya, apakah semua Ibrahim adalah manusia? Jawabannya adalah ya, itu saja. Karena ini dia batasi. Batasi dengan kata jami'u. Apa? Apa tadi? Ya, ini. Nah, sekarang fokus. Tepat, tapi kurang fokus. Apalagi tidak fokus, susah pendapat. Ini susah ya. Sudah selesaikan satu halaman. Hai. 6. Salah. 5. 5 ya. Salibatun saksiyatun. Kalau tadi mau jabatun diartikan pernyataan positif, maka salibatun diartikan pernyataan negatif. Nanti kalian paham kenapa dibilang negatif. Salibatun saksiyatun. Pernyataan negatif, saksiyatun personal. Wahia yaitu maka maudhu'uhu adanya subjeknya manfiyan, menafikan, menafikan dalam kurung meniadakan. Menafikan itu artinya meniadakan, membuat sesuatu tidak ada. Meniadakan, menafikan atau meniadakan, manfian. Bigoiri surin, tanpa eh tanpa pembatas. Nahwu, konco. Laisa amru katiban. Itu bacanya amru ya. Laisa amru katiban. Umar bukan penulis. Umar bukan penulis. Enam. Kalimatun muhmalatun. Pernyataan negatif. Muhmalatun. Tadi yang di atas diartikan apa muhmalatun? Umum. Umum tak terbatas. Itu saja umum tak terbatas. Wahia yaitu maka maudhu'uhu adanya subjeknya kullian umum, manfian menafikan, umum menafikan, kullian manfian umum menafikan, bigoiri surin apa kata pembatas. Contoh nahwu bihijrin, al insanu laisa bihijrin, manusia bukan batu.
Al-insanu Oke. Kalimatun pernyataan negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena dia menafikan atau meniadakan. Contohnya tadi kalimatun taksiyatun yang menafikan pernyataan personal, tapi dia sifatnya negatif karena menafikan. Contohnya, Laisa amru katibun. Amru bukanlah penulis. Jadi yang dipaham adalah amru bukan penulis, ada pekerjaan lainnya. Hanya dikatakan negatif. Bukan itu. Dikatakan kalimatun. Laisa amru katibun. Kemudian salibatun muhammalatun. Tadi amru dia bersifat personal, individual, karena hanya satu, ya kan? Satu banyak. Tapi al-insanu dia menunjukkan umum atau semuanya. Al-insanu laisa bihijrin. Manusia itu bukan batu. Bagaimana itu batu? Keras, tidak bergerak. Apalagi padat. Makanya kalau ada orang keras, tidak mau mendengar, disuruh tidak mau bergerak, kepala batu sudah dibilang. Itu hanya bahasa kasar kiasan. Ya. Nanti masuk di ilmu balaga itu, beda lagi. Al-insanu laisa bihijrin. Manusia itu bukan batu. Apa yang menafikan adalah kata laisa. Mana laisa? Bukan. Makanya dikatakan salibatun pernyataan negatif. Karena mirip-mirip cuma mujabatun diartikan positif, salibatun diartikan negatif. Insyaallah 7 dan 8 di selanjutnya. Saya paham otak kalian mulai panas. Ya. Ini mantik termasuk kitab yang susah dipaham untuk tingkatan sanawiyah mungkin. Tapi kalau fokus kerahkan betul keinginan tak mau paham, insyaallah dapat. Tapi kalau tidak, susah itu susah. Tapi efeknya bagaimana? Biasa panas kepala. Toh? Hmm. Kemudian kita akhiri pengajian kita. Atau tim bihazal kadar. Kemudian kita baca salawat seperti biasanya. Allahumma salli afdalas salati ala tadi makluka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bila taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.